Perkenalkan, saya Anissa Nurfadila, mahasiswa HI dari Universitas Mula Warman. Saya akan membahas mengenai isu degradasi lingkungan yang terjadi di Indonesia. Sebelum membahas secara spesifik studi kasusnya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia, sehingga komponen pembentuk lingkungan tidak berfungsi secara normal. Salah satu bentuk degradasi lingkungan yang terjadi di Indonesia yaitu kerusakan pada hutan mangrove, di mana Indonesia memiliki sepertiga dari mangrove di dunia. Faktanya, laju kehilangan hutan mangrove sebesar 3-5 kali lebih cepat dari kehilangan hutan global. Degradasi hutan mangrove di Indonesia terjadi sekitar 200.000 hektar per tahun. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu degradasi lingkungan dan juga gambaran secara umum degradasi lingkungan yang terjadi pada hutan mangrove yang ada di Indonesia, jadi saya di sini akan memfokuskan pada degradasi lingkungan yang terjadi di hutan mangrove yang berada di kawasan Delta Mahakam. Delta Mahakam terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerusakan hutan mangrove yang berada di Delta Mahakam mengalami 3 fase. Fase pertama, degradasi hutan mangrove mulai terjadi sejak tahun 1980, ditandai dengan maraknya alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi tambak budidaya udang. Fase kedua, yaitu puncak kerusakan, di mana lebih dari 75% area Delta Mahakam menjadi tambak budidaya. Fase terakhir, hutan mangrove mengalami regenerasi atau recovery, baik secara alami maupun secara penanaman. Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2015 mencapai tingkat kritis kategori rusak berat sebesar 42,5%. Degradasi yang terjadi pada hutan mangrove ini disebabkan oleh dua faktor. Dua faktor tersebut meliputi faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia menjadi faktor yang paling dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan. Secara garis besar penyebabnya adalah yang pertama, konversi lahan wilayah Delta Mahakam yang dimanfaatkan sebagai budidaya tambak dan adanya eksploitasi migas. Dalam pengelolaannya terdapat beberapa pihak yang mendominasi dan adanya indikasi bahwa pihak-pihak tersebut melanggar prinsip ekologis Delta Mahakam dengan merambah secara eksploitatif terhadap ekosistem hutan mangrove. Selain itu, kurangnya pengawasan dan tidak adanya aktivitas kehutanan dalam kurun waktu 4 dekade terakhir menyebabkan kawasan ini disebut sebagai open access forest yang berakibat kepada penguasaan 50% lahan hutan yang diproduksi oleh masyarakat. Tingginya pembuangan limbah eksplorasi migas di bagian offshore atau lepas pantai Delta Mahakam juga menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada hutan mangrove yang ada di Delta Mahakam. Jadi, berkembangnya isu degradasi hutan mangrove menjadi lahan tambak telah memberikan dampak negatif bukan hanya bagi alam, namun juga bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Dampaknya yang pertama, terjadi perubahan luas hutan mangrove yang semakin mengecil, di mana pada tahun 1982, luas hutan mangrove sebesar 127.000 hektar, pada tahun 1994, menjadi 95.900 hektar dan 2003 menjadi 86.521 hektar. Dampak yang dirasakan tidak hanya secara domestik namun juga secara global. Kerusakan dan kehilangan hutan mangrove juga memicu pelepasan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metan. Artinya bahwa kerusakan dan kehilangan hutan mangrove menjadi salah satu faktor pemicu pemanasan global karena meningkatkan konsentrasi dari gas-gas rumah kaca tersebut. Dampak yang ketiga yaitu berkurangnya fungsi ekologis yang diberikan hutan mangrove, sehingga dapat menimbulkan kerusakan seperti terjadinya erosi garis pantai, terjadi intrusi air laut, dan pencemaran. Hutan mangrove tercatat sebagai ekosistem terproduktif dari ekosistem daratan manapun yang ada di dunia. Mangrove merupakan awal dari rantai makanan di pesisir pantai, hingga ketika terjadi konversi lahan juga turut menghilangkan ekosistem biota yang hidup di laut. Selain itu, dampaknya terhadap manusia karena terjadi penurunan luasan ekosistem mangrove juga berakibat terhadap penurunan produksi dan pendapatan nelayan, sehingga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat meningkatkan kemiskinan. Dari fungsi ekologis tersebut berdampak juga terhadap pemukiman penduduk yang berada di sekitar wilayah hutan mangrove apabila aktivitas manusia yang berlebihan dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi atau pembangunan yang berkelanjutan.
Permasalahan wilayah kepesisiran juga bermula dari adanya tumpang tindih implementasi kebijakan hingga konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Pada tingkatan pengambilan kebijakan juga masih terjadi kesalahpahaman pembangunan wilayah pesisir yang berakhir pada keegoisan kepentingan suatu golongan sehingga terjadi konflik antar pemangku kepentingan. Sehingga dibutuhkan kegiatan pemulihan dan memerlukan keterlibatan dari semua pihak, antara lain itu pemerintah pusat, daerah, pihak swasta atau perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, aparat hukum, aparat desa, dan masyarakat setempat. Jadi beberapa langkah-langkah pemulihan yang dapat diambil antara lain yang pertama adalah dengan mengembalikan fungsi kawasan sesuai peruntukannya berbasis dinamika spasial atau land use based spatial dynamics. Jadi penataan kembali kawasan menjadi prioritas dari kebijakan. Yang kedua, ada hutan-hutan yang sudah gundul harus segera direboisasi dan dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang terakhir, yaitu merekonstruksi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, seperti hak pengelolaan hutan, fishing right, dan sumber daya lainnya agar dapat berfungsi efektif dan efisien secara ekologi dan sosial ekonomi. Jadi secara garis besar dapat dikatakan bahwa isu degradasi lingkungan yang terjadi pada hutan mangrove ini tidak boleh dianggap sepele karena berdampak terhadap alam dan juga masyarakat yang berada di kawasan wilayah tersebut, dan juga harapannya bagi pemerintah agar bisa lebih peka terhadap isu-isu yang terjadi di Indonesia terutama pada isu lingkungan.